Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bunda Erni dengan salam Takaciceng. Takaciceng yaitu Taaci Enceng. Itu merupakan istilah dari orang-orang Medan ya, yang artinya Taaci itu tidak boleh, enceng itu berhenti. Jadi kalau orang-orang dulu permainan anak-anak itu sering mereka mengatakan enceng gitu ya, aku nggak ikut lagi gitu ya. Jadi mereka minta enceng, minta berhenti. Nah di sini Bunda memberikan istilah ini untuk menyatakan bahwa jangan pernah kita berhenti. Ya, jangan pernah berhenti dalam memberikan ilmu kepada siapa saja, bermanfaat untuk orang sekitar dan berbuat baik kepada mereka-mereka di luar sana. Jadi teman-teman, kali ini Bunda mau mengajak teman-teman semua ke satu daerah namanya Pariban. Pariban itu terletak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka dan Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Nah, kita lihat-lihat di sana, mana tahu ada yang bermanfaat dengan segmen cakap-cakap. Cakap-cakap itu dalam bahasa Medan itu ngobrol-ngobrol santai, tapi di sini cakap itu kepanjangannya itu merupakan cerita kehidupan yang positif. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum, kembali lagi dengan Bunda Erni di sini di daerah Pariban, sebuah tempat pemandian air panas belerang yang berada di Kabupaten Karo. Nah, dengan udara yang dingin dan sedikit turun hujan, kita kembali mencoba untuk cakap-cakap kata orang Medan ya, cerita tentang kehidupan yang positif. Nah, di sini Bunda Erni ingin memberikan cerita tentang bagaimana sebenarnya kita mampu menghindari kanker payudara. Mungkin kita tidak bisa mencegah, tetapi kita selayaknya tahu langkah-langkah apa saja yang bisa membuat kita menghindari kanker payudara. Nah, di sini Bunda sudah membuat atau mengemas atau merumus 10 langkah yang mudah diingat oleh masyarakat atau remaja atau siapa saja, terutama Bunda mengharapkan bisa diingat oleh mereka-mereka yang masih sehat dan belum terkena kanker payudara. Oke, kita mulai kembali dengan judul Bersama Melawan Kanker Payudara ya. Kita cerita bagaimana Bunda sudah merumuskan ada 10 langkah yang bisa menghindari kanker payudara. Jadi bukan berarti kita bisa mencegah kanker payudara, tapi setidaknya dengan kita mengetahui ini, kita bisa menjaga agar jangan sampai terkena kanker payudara, ataupun kalau terkena kita masih sedini mungkin dan masih bisa disembuhkan kembali. Ya, ada 10 langkah, teman-teman bisa melihat di sini, yaitu pertama smart, yang kedua top, yang ketiga SMS, yang keempat BBM, yang kelima jam, yang keenam hari, yang ketujuh PSBB, yang kedelapan PSBK, yang ke-9 gemas, dan ke-10 sip. Nah, jadi coba kita bahas satu persatu. Pertama, langkah pertama adalah smart. Smart itu sebuah langkah yang dari kata-katanya aja kita sudah tahu ya, smart ya, cemerlang ya. Artinya kita harus berpikir cemerlang, cerdas, bahwa kita bisa menghindari kanker payudara dengan mencoba memeriksa payudara sendiri setiap bulannya. Nah, kapan itu setiap bulannya? Ya, 1 kali dalam sebulan. Sebaiknya kalau mereka masih menstruasi
hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama kita mendapatkan menstruasi. Nah, bagaimana nih pertanyaannya kalau ibu-ibu yang sudah menopause? Nah, ibu-ibu yang sudah menopause diharapkan untuk memeriksa payudaranya sendiri dengan 1 kali sebulan di tanggal yang mudah kita ingat, ya. Bisa tanggal 1 atau bisa tanggal terakhir bulan, atau misalnya bisa kita tentukan tanggal ketika kita lahir, ya. Misalnya ada orang lahir tanggal 5, berarti kita periksa tanggal 5 setiap bulannya. Nah, itu tentang smart. Dan yang kedua itu top, ya. Top itu kita menjaga olahraga dengan pola makan. Nah, jadi kita selalu melakukan olahraga. Berapa kali dalam seminggu kira-kira? Ya, bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Setiap 1 kalinya dihitung 30 menit. Nah, kalau misalnya kita pakai sejam misalnya, berarti kita tidak sampai 4 hari 5 kali, 5 hari atau 4 hari dalam seminggu, kita kurangi juga boleh. Nah, yang artinya adalah bahwa sebaiknya kita dalam seminggu melakukan olahraga, dan jangan lupa karena olahraga itu perlu. Nah, kemudian pola makan. Pola makan itu kita diajak untuk selalu menjaga pola makan dan memilih-milih makanan yang sehat untuk kita. Ini bukan hanya mereka yang sudah terkena kanker, tetapi diharapkan kepada mereka yang masih sehat agar bisa menjaga agar tidak terkena kanker payudara. Nah, yang ketiga itu adalah langkah SMS, ya. Selalu menjaga stres, ya. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam masalah psikologis kita. Mau marah, cukup ditahan marah sebentar saja. Kecewa, ya boleh-boleh saja, tapi kecewa itu jangan berlama-lama. Kalau misalnya kita sedih, oke, boleh saja. Namanya manusia tetap memang harus sedih, tetapi sedihlah sebentar saja. Yang penting kita kembalikan semua persoalan kepada Allah, ya, atau Sang Pencipta. Nah, itu di langkah ketiga. Kemudian selanjutnya adalah di langkah keempat itu BBM. Nah, BBM ini berat badan mantul, ibu-ibu, ya, remaja putri. Maksudnya adalah bahwa kita harus menjaga berat badan kita tidak berlebih ataupun kurang. Nah, itu membuat badan kita menjadi tetap sehat dan kita bisa menjaga agar terhindar dari kanker. Selanjutnya adalah jam. Jam itu jelajahi arah matahari. Maksudnya apa? Ya, kita mencoba untuk selalu berjemur. Berjemur tentu saja kita mencoba mencari arah matahari kemana, ya. Jadi kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D dalam tubuh dan menjaga imun kita tetap baik sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit terutama kanker payudara. Kemudian setelah jam, Bunda membuat hari namanya, ya. Jadi hari ini tentang bagaimana menghindari rokok setiap hari, karena kita tahu bersama-sama bahwa rokok itu mengandung zat yang mengandung karsinogen, zat yang bisa menyebabkan kanker, ya. Jadi coba kita menghindari orang-orang yang berada di sekitar kita yang merokok, ya, agar kita bisa terhindar dari kanker payudara. Nah, kemudian PSBB, ya. PSBB itu kita selalu diajak untuk terus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Jadi seperti apa contohnya? Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran itu 1:2, ya. Jadi artinya kalau sayur kita makan 2 mangkok, buah kita makan 1 mangkok. Tetapi dalam sehari-hari kita usahakan
ada di dalam menu makan kita, dua jenis tersebut yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kemudian PSBK, PSBK itu adalah bagaimana kita mencoba untuk melihat sejarah di keluarga ya, riwayat keluarga. Kalau ada yang terkena kanker gitu ya, kita berusaha untuk mencoba melihat ke diri kita sendiri dan menjaga agar jangan sampai terkena. Terutama yang paling mudah adalah begini ya, kalau ada ibu atau saudari perempuan atau tante yang terkena kanker payudara, ada 2 di atas umur 50 tahun atau 1 di bawah umur 5 tahun. Maka itu bisa terkena juga kepada kita ya. Bisa saja tapi bukan berarti sudah pasti kena sama kita. Nah, dengan begitu, dengan mengetahui riwayat keluarga, kita juga bisa menjaga agar menghindari kanker payudara. Nah, selanjutnya adalah gemas. Gemas itu gerakan menyusui ya, gerakan menyusui ASI. Artinya kita mencoba untuk menyusui ASI anak kita agar kita bisa terhindar dari kanker payudara. Nah, selanjutnya SIP ya. SIP itu kalau di atas tadi mencoba untuk memeriksa payudara sendiri, kemudian yang terakhir ketika ada hal-hal kecil yang mengganggu kita, misalnya ada hal-hal yang kita curigai seperti benjolan dan sebagainya, maka kita segera SIP ya, segera inisiatif periksa. Periksanya kepada mereka yang lebih ahli, bisa puskesmas, ke rumah sakit dan sebagainya. Yang penting tanyakan kepada mereka yang lebih tahu dari kita. Nah, dengan begitu bisa kita menghindari kanker payudara sedini mungkin. Teman-teman, ibu-ibu di luar sana, ini langkah-langkah yang telah saya rumuskan. Nanti kita bisa kembangkan dan kita bisa mempelajarinya satu persatu langkah-langkah tersebut pada podcast berikut ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, kita tadi sudah bercakap-cakap tentang bagaimana melawan kanker payudara, khususnya 10 langkah cara menghindari kanker payudara. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak dan kita bisa kembali di tempat yang indah ini, yaitu di Pariban, Kabupaten Karo, dan kita menjelajahi tempat-tempat lainnya dengan ilmu yang lain, dengan tema yang lain pula. Selamat berjumpa kembali di tempat lain. Takaciceng, yaitu tak akan tak aci enceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.